Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe dan sekarang saya bersama Alder kembali di channel Segas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Iya pemirsa, hari ini kita pengen panen tomat untuk yang ketiga kalinya ya di pertanaman yang sama. Jadi tomat ini sudah kemarin kita sudah panen dan sekarang udah matang-matang lagi. Seperti yang sudah kita bilang waktu yang video yang kemarin, kalau sudah matang jangan terlambat dipanen ya. Terlambat dipanen atau jangan ditunda-tunda panennya. Kenapa? Tidak boleh ditunda-tunda. Bukan tidak boleh sih, boleh ditunda. Tapi syaratnya kalau bisa jangan ditunda ya kalau tomatnya sudah mulai matang. Kenapa? Ada beberapa alasan ya kenapa tomat ini harus segera dilakukan pemanenan. Ya sebelum nanti kita coba diskusikan dan uraikan alasannya mengapa harus segera dipanen, kita coba cek dulu tomatnya karena nanti kita akan melakukan penyemprotan lagi. Ini mudah-mudahan tidak ada hama atau serangan penyakit yang cukup cukup membahayakan ya. Nah, nanti kita juga akan menggunakan seperti biasa, nanti kita akan gunakan ramuan yang sudah kita pakai dari awal untuk menyemprot tanaman ini. Gitu ya pemirsa ya. Ya pemirsa, jadi ini adalah salah satu akibat yang akan muncul ya ketika buah tanaman tomat ini sudah terlambat untuk dipanen. Dia akan menjadi pecah-pecah seperti ini. Dan ini pecahan-pecahan ini akan memudahkan hama atau penyakit untuk menyerang tanaman atau buah tanaman tomat kita. Ya pemirsa, jadi alasan pertama mengapa kita harus segera melakukan pemanenan terhadap buah-buah yang sudah matang ya, yang sudah siap untuk seharusnya untuk dipanen. Yang pertama, jadi buah-buah ini pemirsa, nih coba diperhatikan. Nih ya, buah-buah ini pemirsa kalau sudah semakin dia udah semakin matang, semakin tua semakin matang, jaringan kulit luarnya itu akan semakin empuk ya, akan semakin empuk. Nah, kondisi seperti ini akan membuat buah tanaman ini rawan sekali untuk terkena serangan hama ya, serangan hama, baik itu dari hama lalat buah maupun hama yang lain ya. Kemudian tidak sekedar hama ya, resikonya tidak hanya sekedar hama, penyakit pun akan sangat mudah menyerang buah tanaman tomat kita, baik itu jamur, kemudian bakteri. Nah biasanya juga kadang-kadang nih kalau yang sudah terlambat, sangat terlambat sekali dipanen, itu di pohonnya itu sampai buah itu mengalami pembusukan ya, pembusukan karena ini pembusukan ini biasanya akan mengundang mikroorganisme baik itu yang yang patogen ya seperti jamur, kemudian bakteri. Ini akan rawan ya buat pertumbuhan dan perkembangan buah maupun tanaman tomat kita. Jadi itu alasan pertamanya ya pemirsa ya. Nah ini perhatikan pemirsa, ini ada buah-buah yang masih kecil-kecil ya. Bahkan ada juga nih yang di tanaman yang sama ada bunga yang sudah mulai muncul ya. Jadi kita berharap nanti buah-buah yang yang masih kecil-kecil ini tentunya akan berkembang maksimal ya perkembangannya. Nah untuk perkembangan maksimal dari buah-buah yang masih kecil-kecil ini, kita membutuhkan asupan unsur hara yang berasal dari tanah ya, untuk kemudian digunakan oleh tanaman mengalami proses perkembangan dari buah ini pemirsa. Jadi kalau misalnya unsur hara yang tersedia ya, apalagi kita menanam tanaman tomat ini di pot ya, di pot yang berasal dari galon ini, tentunya suplai unsur hara yang digunakan oleh tanaman selama dia tumbuh
dan sampai berbuah tentu sudah semakin hari semakin berkurang ya. Ya, belum lagi terjadi unsur hara yang hilang akibat kita menyiram tanaman tomat ini kemudian larut bersama air siraman dan terbuang gitu ya. Nah, tentu dari beberapa faktor tersebut akan mengakibatkan unsur hara atau suplai unsur hara yang ada di media ini akan semakin berkurang juga. Nah, jika kita tidak melakukan penambahan suplai lagi, tentu perkembangan buah tanaman tomat yang yang masih kecil-kecil ini akan terhambat jika kita membiarkan buah-buah yang sudah siap panen ini masih tetap tinggal di sini atau masih tetap bercokol di pohon tanaman tomat kita. Itu ya pemirsa ya logikanya. Kalau nasi dikasih sepiring kemudian dibuat rame-rame begini nih kan jadinya yang dapat yang gede-gede biasanya tuh. Yang gede-gede yang membutuhkan banyak itu yang gede-gede. Jadi nutrisi banyak terserap juga oleh yang buah-buah yang sudah besar-besar itu. Jadi yang kecil akan terhambat, bahkan pertumbuhan bunga juga bisa jadi akan terhambat ya pemirsa ya kalau kita membiarkan kondisi seperti ini terjadi. Nah, itu alasan yang kedua. Ya pemirsa, itu adalah 2 alasan dari sekian banyak faktor yang menyebabkan mengapa kita harus segera melakukan pemanenan terhadap buah tanaman tomat yang sudah matang-matang ya. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.